Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 10 pantangan di depan pintu rumah yang harus Anda lakukan jika menginginkan malaikat pembawa rizki datang ke rumah Anda. Simak terus video ini hingga akhir agar Anda tidak penasaran. Bagi Anda yang sudah memiliki rumah, ternyata ada 10 pantangan pintu rumah agar malaikat rizki selalu datang berdasarkan kepercayaan orang terdahulu. Kepercayaan orang terdahulu berdasarkan ilmu warisan nenek moyang yang digunakan dalam menata bangunan, benda, dan ruang untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Kepercayaan orang terdahulu sudah menjadi sains kuno yang sudah ada sejak 6.000 tahun silam, di mana dipakai penerapannya untuk mengatur aliran energi atau efeknya dalam mendatangkan energi positif dan menghindarkan energi negatif. Pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan terhadap pintu rumah, khususnya pintu utama. 10 pantangan pintu rumah ini akan melipat gandakan energi positif yang masuk ke dalam rumah, sehingga rumah kalian akan selalu berkelimpahan dan didatangi malaikat pembawa rizki. Depan pintu rumah, jangan menggunakan keset hitam. Warna yang paling tepat untuk keset di depan pintu rumah Anda, terlepas dari arah hadap pintu, adalah warna merah. Merah adalah warna yang cerah. Warna merah dianggap merupakan warna yang mendatangkan keberuntungan. Merah ada warna tradisional yang berasal dari sesuatu kelompok etnis dominan yang melambangkan keberuntungan, vitalitas perayaan, dan juga kemakmuran di daerah tertentu. Keset dengan warna merah akan membuat suasana di sekitar pintu utama menjadi cerah. Adalah energi positif. Energi positif adalah hoki yang terbaik. Yang kedua, jangan memasang lampu redup. Pantangan jangan memasang lampu yang redup atau bahkan sama sekali tidak ada lampu di area pintu utama rumah. Cahaya yang terang di depan pintu utama akan menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu juga, untuk keamanan rumah Anda, cahaya dan energi positif dari teras pintu rumah harus mempunyai sumber cahaya yang cukup. Gunakan lampu yang mampu memberikan penerangan yang baik. Ingatlah bahwa cahaya akan mengalahkan kegelapan. Dengan cahaya yang baik pada pintu utama, diharapkan energi masuk ke rumah akan lebih bersifat positif. Cahaya yang terang masuk ke dalam rumah dipercaya akan membawa kemakmuran bagi penghuninya. Yang ketiga, pantang meletakkan rak sepatu di depan pintu. Pantangan pintu rumah menurut kepercayaan orang terdahulu adalah jangan meletakkan rak sepatu di sebelah kiri rumah Anda, tetapi di sebelah kanan. Cara ini menentukan kanan dan kiri supaya tidak salah adalah berdirilah di depan pintu utama, kemudian menghadap ke jalan. Posisi yang paling tepat untuk rak sepatu adalah di sebelah kanan bagian luar pintu utama rumah. Pintu utama rumah kita adalah ibarat mulut di mana mencari tempat masuknya energi murni ke dalam rumah. Jika penempatan rak sepatu yang salah akan mencemari semua energi yang akan masuk ke dalam rumah menjadi energi negatif atau kotor. Selanjutnya,
jangan biarkan pintu utama rumah rusak. Menurut kepercayaan orang terdahulu, jangan biarkan daun pintu utama rumah menjadi rusak dan tidak terawat. Daun pintu yang retak dan kotor dan cat yang mengelupas akan sangat mempengaruhi energi yang masuk ke dalam rumah Anda. Karena pintu utama ibarat mulut rumah, yang jika kita tidak menjaga mulut itu, maka yang akan masuk ke dalam tubuh adalah makanan-makanan yang merugikan. Begitu juga dengan pintu rumah. Jika kita tidak menjaga dan merawatnya, maka energi negatiflah yang akan masuk mengisi rumah. Yang kelima, jangan menggantungkan sampah di handle pintu. Pantangan di depan pintu rumah menurut kepercayaan orang terdahulu adalah pernah menggantungkan sampah pada handle pintu utama. Mungkin hal ini terkesan tidak masuk akal dan sepele, namun percaya atau tidak, banyak orang yang memiliki kebiasaan jelek. Efek yang ditimbulkan bisa sangat merusak. Sampah adalah salah satu pusat energi negatif. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika mulut rumah Anda terdapat pusat dari energi negatif. Jika hal itu tetap dibiarkan, maka tidak lama rumah kita menjadi yang dikuasai energi negatif. Bahkan akan mengundang banyak kehadiran makhluk halus. Tempatkan sampah pada posisi yang tersembunyi atau tidak mudah terlihat. Posisi idealnya adalah di pojok sebelah kanan dari rumah kita. Selain itu, cara menentukan posisi kanan adalah sama dengan cara menentukan letak rak sepatu. Yang keenam, jangan biarkan di depan pintu rumah utama kotor. Pantangan di depan pintu rumah menurut kepercayaan orang terdahulu, jangan biarkan daerah di sekitar pintu rumah menjadi kotor dan tidak terawat. Daerah sekitar pintu utama tersebut mencakup jarak sekitar 2 meter ke segala arah dengan pintu sebagai pusatnya. Jangan biarkan ada sampah debu dan tumbuhan mati di sekitar pintu utama rumah. Alasannya, karena hal itu akan merusak energi yang masuk ke dalam rumah dan mengubahnya menjadi energi negatif. Jika energi negatif sudah terakumulasi di dalam rumah, maka akan bisa menyebabkan penghuninya menjadi sakit-sakitan, serat rezekinya bahkan uring-uringan. Jika sebelum mengambil kesimpulan bahwa rumah Anda terkena kiriman guna-guna, sebaiknya perhatikan dulu hal-hal pengaturan kepercayaan orang terdahulu. Selanjutnya adalah jangan menempatkan kompor di depan pintu rumah. Pantangan jangan menempatkan kompor di meja makan sedemikian rupa sehingga kelihatan dari pintu utama. Jika kompor dan meja terlihat dari pintu utama, secara otomatis setiap tamu yang datang bisa melihatnya. Hal ini dipercaya dalam kepercayaan orang terdahulu. Sama dengan mengekspos kerak kekayaan Anda, hal ini kemudian akan menarik orang untuk meminjam uang kepada Anda. Menarik mereka meminjam uang ke kita yang tidak tahu kapan akan dikembalikan, sehingga akan menyulitkan Anda dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Selanjutnya, jangan ada keran bocor di depan pintu rumah. Pantangan pintu rumah, jangan biarkan ada keran yang bocor di sekitar pintu rumah. Seringkali pada tipe rumah tertentu terdapat keran di dekat pintu utama. Memang gunanya adalah untuk menyiram tanaman. Perhatikanlah keran tersebut dengan seksama. Jika ada kebocoran sedikit saja, maka harus segera diperbaiki. Menurut kepercayaan orang terdahulu, jika ada kebocoran keran di rumah kita, maka hal itu akan membuat suatu kebocoran finansial. Konon, aliran keuangan akan bocor dan meremes kemana-mana, maka akibatnya uang menjadi sulit terkumpul. Yang kesembilan, jangan memasang hiasan atau ornamen. Jangan memasang hiasan atau ornamen yang memiliki ujung tajam pada pintu utama.
benda yang berujung runcing dan tajam karena akan mengajukan energi masuk ke dalam rumah. Selain itu, juga hindarilah menempel pintu utama dengan hiasan dari makhluk hidup yang sudah mati seperti bunga kering, kepala binatang, dan lain-lain. Yang terakhir, jangan ada celah antara pintu dan lantai. Pantangan depan pintu rumah, jangan biarkan celah antara pintu dan lantai terlalu lebar atau sempit celah antara lantai dengan pintu yang terlalu lebar. Selain akan membuat banyak binatang masuk ke dalam rumah, juga akan menyebabkan energi yang masuk menjadi terlalu kuat, sehingga hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan energi rumah. Sedangkan jika jarak celah antara lantai dengan pintu terlalu mepet, bahkan menyebabkan pintu menjadi sulit untuk dibuka, maka hal demikian akan menyebabkan energi sulit masuk ke rezeki menjadi tidak lancar. Dengan mengacu pada 10 pantangan pintu utama tersebut, Anda akan mampu mengatur aliran energi yang masuk ke dalam rumah dan menciptakan keseimbangan di dalamnya, sehingga diharapkan malaikat rizki akan selalu datang dan membuat penghidupan Anda selalu mudah dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.